Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Maka bagi orang beriman mendengar nasihat puasa, sami'na wa ata'na. Saya siap, saya taat, saya patuh. Namun bagi orang yang sedang lemah imannya, takut. Yuk, jangan sampai penyakit kita bikin kita rugi di alam dunia, bikin kita bangkrut di alam akhirat. Jangan sampai, teman-teman. Jangan sampai penyakit kita bikin kita rugi di alam dunia, bikin kita bangkrut di alam akhirat. Jangan sampai, teman-teman. Udah mah sakit, pahala nggak ada. Puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Hayu, apapun masalah dalam hidup kita, jangan dipikirkan, tapi dizikirkan. Apa itu dizikirkan? Ingat Allah, bukan ingat masalah. Masalah akan semakin besar jika kita tidak ingat Allah. Masalah akan semakin kecil jika Allah besar dalam hati kita. Itu hukumnya, teman-teman. Jadi kalau masalah cuma dipikirkan doang, yuk overload otak kita. Overload. Masalah jangan dipikirkan, zikirkan. Karena masalah tidak akan mungkin selesai hanya dipikirkan doang. Namun ketika kita pasrahkan masalah itu kepada Allah, pasti Allah akan bimbing untuk keluar dari masalah tersebut. Pasti. Karena manusia itu punya kendala, guys. Memikirkan masalah gak akan bisa. Manusia tidak akan bisa keluar dari masalahnya tanpa ada pertolongan dari Allah. Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Ayo, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Jangan dipikirin mulu. Anak sekolah belum nyampe, dipikirin. Jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Lah, suami lagi kerja, ditelepon. Ayah pulang, aku takut, aku takut. Akhirnya suaminya pulang. Apa aja dipikir. Suara burung malam-malam dipikir. Suara ambulan dipikir. Suara apa aja dipikir. Ayo, hidup itu jangan banyak pikiran. Orang banyak pikiran, kurang zikir, lama-lama jadi kentir. Makanya apa? Orang semakin banyak pikiran, yang terkena penyakit ini, orang waras melihat dirinya sebagaimana orang sakit jiwa. Dianggapnya orang yang aneh. Karena segala apa tuh dipikir. Besok mau makan apa, besok uang dari mana, besok wah segala macam itu dipikir jadi satu. Jadi seakan-akan masalah terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi. Jadi semuanya dipikirkan. Makanya Pak, ketika otak itu dipenuhi oleh pikiran, maka sistem organ tubuh kita pun akan mereaksinya. Sehingga apa? Muncul kedutan-kedutan di tangan, muncul badan gemetar, muncul keringat dingin, muncul badan seakan-akan tidak punya tenaga. Kenapa? Habis tenaganya untuk pikiran. Habis, teman-teman. Ya. Habis tenaganya untuk pikiran. Lalu solusinya gimana? Ketika lagi kambuh, jangan dipikirin kambuhnya. Zikirkan. Apa itu zikirkan? Ingat kepada Allah. Sok, ingat-ingat. Ketika lagi kambuh, seakan-akan kematian di depan mata. Seakan-akan hidup tidak lama lagi. Seakan-akan hidup mau berakhir. Ketika lagi kambuh, ingat teman-teman. Kondisi saat itu, yakinlah. Hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Maka mendekatlah kepadanya. Jangan menjauh darinya. Sujudlah di hadapannya. Akui kesalahan kita. Dan berharap memohon hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Allah sebaik-baik penjaga kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Zikirkan itu. Sob. Zikirkan itu teman-teman. Ketika sensasi sedang kambuh, masalah terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi, sob, segera langsung ingat dengan Allah. Pejamkan matanya supaya tutup jendela dunianya. Yang kita ingat adalah kegelapan alam akhirat. Yuk, renungkan saudaraku. Yuk kita praktekkan bersama. Teman-teman mempraktekkan metode ini, mempraktekkan zikir ini, mempraktekkan terapi ini, saya yakin dan hakul yakin. Pasti sembuh sensasinya, pasti sembuh penyakitnya. Saya yakin, sangat yakin. Teman-teman yang pengen sembuh, ayo ikutin. Teman-teman yang pengen sembuh, ayo ikutin. Pejamkan mata kita. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati, ucapkan Allah. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati, ucapkan Allah. Yakinlah,
Hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Di saat kita hidup gelap, masalah terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi, sensasi yang terus datang, sensasi yang terus berdatangan. Hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Maka sandarkan, pasrahkan diri kita kepada Allah dengan zikirkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segera mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunan-Mu ya Allah. Hamba akui ya Allah, semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup hamba dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Hamba mohon ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, di sisa usia hamba ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk hamba sehat kembali, untuk hamba sembuh dari penyakit ini ya Allah. Sehat yang melahirkan ketaatan, sehat yang melahirkan ketaatan ya Allah. Berilah kesempatan pada diri hamba untuk hamba bisa merubah diri ini menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih manfaat, yang lebih sehat ya Allah, yang lebih taat, yang lebih istiqomah dalam mendekat ya Allah. Karena Engkaulah tujuan hamba ya Allah. Ridho-Mu adalah harapan hamba ya Allah. Cinta-Mu adalah dambaan hamba ya Allah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita, tenang pula pikiran kita. Tenangnya pikiran kita, sembuh segala sensasi yang ada. Sok praktekkan, sok jalankan. Ingat, jika telur pecahnya dari luar, berakhir kehidupan. Jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Jika Anda hanya mengharapkan
didengar oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain, dipedulikan oleh orang lain, mati karakter Anda. Namun jika kita tumbuh dari dalam, Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ayo, berubah. Mau sampai kapan Anda manjakan penyakit Anda? Mau sampai kapan Anda rugi dunia Anda bangkrut akhirat Anda? Ingat, masa depan masih panjang. Ada anak yang harus dibahagiakan. Ada anak yang harus dibahagiakan. Mereka kangen ingin jalan-jalan dengan Anda di luar sana. Ingin bahagia dengan Anda di luar sana. Kangen teman-teman. Ada pasangan yang harus dibahagiakan. Pernah nggak? Ma, pengen jalan-jalan. Pengen main ke sana. Iya nak, maafin mama ya. Mama lagi sakit. Kamu tolong ngertiin ya. Mau sampai kapan seperti itu terus? Anak kita itu butuh kebahagiaan, butuh perhatian, bukan disuruh untuk ngertiin. Ayo teman-teman, ayo. Mau sampai kapan seperti ini terus? Mau sampai kapan? Jangan sampai gara-gara penyakit ini rugi dunianya, ditambah bangkrut akhiratnya. Apalagi udah masa sakit seperti ini, penyakitnya dimanja, hidup makin terpuruk, ibadah makin jauh. Udah merugi dunianya, bangkrut akhiratnya. Ayo atuh dah sembuh yuk. Sembuh yuk. Sembuh. Ingat Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka berubahlah teman-teman. Berubah. Mulai saat ini, mulai detik ini, berubahlah. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, insya Allah mendengar nasihat ini bergetar hatinya. Namun bagi orang yang lemah imannya, mendengar nasihat ini justru alibi yang muncul. Apa alibinya? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Soalnya kamu gak ngerti apa yang aku alami. Gak ada di dunia ini yang masalahnya lebih berat dari saya. Gak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya. So, Anda termasuk yang beriman atau yang lemah iman? Yang beriman mendengar nasihat ini bergetar hatinya, langsung muncul kekuatan dari dalam ingin berubah. Namun yang lemah imannya akan muncul alibi. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu gak tahu penyakitku seperti apa. Kamu gak tahu perjuanganku udah sampai mana. Gak ada di dunia ini yang masalahnya lebih berat dari saya. Gak ada. Gak ada di dunia ini yang ujiannya lebih berat dari saya. Itu alibi bagi orang-orang yang lemah imannya. Ya. Tuh teman-teman. Ya, dari sini jadi makin tahu kan, makin sadar ternyata penyakitnya bukan penyakit jasadi, penyakitnya adalah penyakit rohani. Makanya hayu obati rohaninya. Obatnya rohani hanya satu, ketaatan. Obatnya rohani hanya ketaatan. Obatnya rohani minum sagu tani yang nggak nyambung. Obatnya rohani kunyit mulu yang diminum yang nggak nyambung. Obatnya rohani kimia mulu yang diminum yang nggak nyambung, guys. Apalagi obatnya rohani beli minyak ruqyah, beli garam ruqyah yang nggak nyambung. Ya, nggak nyambung teman-teman. Ada di sini. Begitu terkena penyakit ini, muncul iklan di HP minyak ruqyah. Akhirnya beli minyak ruqyah. Kemana-mana dibawa diolesin gitu. Muncul lagi iklan di HP garam ruqyah, beli garam ruqyah. Akhirnya ikut-ikutan garam ruqyah. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Ingat, ketika tempat yang Anda tanya adalah tempat yang salah, maka Anda pun akan jalan di jalan yang salah. Anda akan berjalan di jalan yang salah. Ketika Anda salah jalan saat ikhtiar, maka jalan Anda salah menuju akhirat. Salah jalannya. Jalannya itu ketaatan. Ya, jalannya ketaatan. Nah, orang-orang yang seperti ini justru pikirannya kemana-mana. Wah, datang ke orang pinter. Datang ke orang pinter dah pokoknya. Orang pinter apapun gelarnya, namanya orang pinter. Apapun gelarnya, mau dukun kek, mau abah kek, maaf. Bahkan pakai gelar-gelar ulama, kiai, ustadz, atau abah, atau apa. Siapapun orang pinter. Ya, siapapun orang pinter.
Ketika ditanya penyakit, pasti jawabannya nggak jauh dari santet, sihir, guna-guna. Sok, Anda bisa cek itu ulama atau itu pedagang agama. Itu orang pintar atau itu orang benar. Anda bisa cek. Anda datang aja ke mereka, olesin tangan Anda pakai lipstik. Olesin pakai lipstik. Lalu dielap lipstiknya. Jangan sampai hilang. Masih ada merah-merahnya. Anda cuci muka. Elap pula wajahnya. Bersihkan wajahnya. Ya. Datang ke orang pintar. Apapun gelarnya. Abah, tiba-tiba badan saya lemes. Badan saya gemetar. Muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Muncul merah-merah di tangan. Ini kenapa Abah? Ini kenapa? Sambil komat kamit langsung. Saha maneh? Wah, iya dari di dia lah. Pasti jawabannya Pak, ini ada santet sihir guna-guna. Sok. Datang ke orang pinter, datang ke pedagang agama, apapun penyakit Anda, pasti dijawabnya santet sihir guna-guna. Sok, kalau nggak percaya buktikan. Datang ke orang pinter, datang ke pedagang agama, sok. Pasti Anda dianggapnya, wah ini ada ketempelan dari gunung itu. Ini ada ketempelan dari gunung Salak, dari gunung Sindur. Ini ada yang ngikutin dari sini. Wah ini ada jin nasab, macem-macem dah. Ini ada santet sihir guna-guna. Ya salam. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya. Karena datangnya ke tempat yang salah. Makanya jalannya pun akan salah. Ya pasti kayak gitu. Kalau datangnya ke dokter, suruh ke psikiater. Kalau lemah iman, datangnya ke orang pinter. Nah, akhirnya nggak ketemu jalan. Akhirnya nggak ketemu jalan kan? Nggak ketemu jalan. Ayo, Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika kamu sakit, apapun penyakitnya, hanya Allah yang maha menyembuhkan. Allah sebaik-baik penolong kita, Allah sebaik-baik penyembuh kita. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadi. Udah ada Allah maha segala-galanya, maha dekat, kenapa nggak didekati? Malah dekatin orang pinter. Gimana tuh dak? Gimana mau sembuh kalau jalannya kayak gitu? Ya, datang lagi ke macam-macam segala tempat didatengin. Datang minyak ruqyah, beli minyak ruqyah. Pedagang agama mah gitu. Yang dijual minyak ruqyah, yang dijual garam ruqyah. Menyadarkan umat, enggak. Itu mah nomor 27. Yang penting bagaimana caranya minyak ruqyahnya laku, garam ruqyahnya laku. Itu pedagang agama. Bagi teman-teman yang udah pernah beli minyak ruqyah, udah pernah beli garam ruqyah, segera bertobat. Sok, buka. Kalau nggak percaya buka sendiri, browsing deh biar cepet. Sok, sekarang browsing, buka di Google. Hukum minta di ruqyah itu apa? Browsing sendiri. Kalau saya menyampaikan, karena saya baru anak kemarin sore, masih bau kencur, mungkin nggak percaya. Sok, buka sendiri hukum minta di ruqyah. Sok, browsing sendiri. Apa? Ada hadisnya, bahkan hadis kursinya. Tidak akan mencium aroma bau surga. Tuh teman-teman. Orang yang minta di ruqyah tidak akan mencium aroma bau surga. Ruqyah itu baik. Ruqyah itu luar biasa. Namun minta di ruqyah itu tidak baik. Kenapa? Karena Anda jauh dari tawakal. Akhirnya Pak bersandar kepada peruqyah. Bersandar pada peruqyahnya. Nah peruqyah ada dua. Peruqyah pedagang agama sama peruqyah yang benar-benar meruqyah. Peruqyah pedagang agama, dia hanya unjuk gigi, hanya tampil. Jin, keluar kamu. Jin, keluar kamu. Ya udah tahu ada jin, kenapa nggak disuruh? Jin, keluar Ji. Kalau nggak mau saya bantu keluar nih ya. Nggak mau dibantu keluar, saya paksa keluar. Jinnya dimarah-marahin, orangnya nggak dibimbing. Gimana? Jin juga sebel. Adanya saya di sini karena orangnya sama, sifatnya kayak saya. Tuh teman-teman. Ya. Makanya orang kalau yang nggak tahu ruqyah, dianggapnya ruqyah itu ngeluarin jin. Tuh, karena ruqyah udah rusak namanya oleh media. Bahkan sekarang orang asal bisa ngeluarin bisa nyembuhin orang kesurupan dibilangnya ruqyah. Padahal cara-caranya di luar syariat agama. Ya bukan ruqyah atuh dah.
Bukan ruqyah. Ruqyah jin yang dimarahin, setan yang dimarahin. Kenapa orangnya, manusianya nggak dibimbing dalam ketaatan? Ingat, ketika kita taat, kebaikan datang. Ketika kita jauh, keburukan datang. Orangnya dong nasehatin. Akhirnya jin juga sebel. Edah, gua mulu disalahin. Padahal terkadang setan tanpa menggoda kita, udah kitanya sendiri yang memang udah sifatnya buruk, udah buruk. Tanpa digoda setan juga udah buruk. Setan yang disalahin. Ya, munculkan kesadaran, munculkan kewarasan, teman-teman. Ya, munculkan kesadaran, munculkan kewarasan. Kalau pengen sembuh, kuncinya ada pada diri sendiri. Kalau pengen ruqyah, weh mandiri. Ajarkan oleh Rasulullah. Doa-doanya, cara-caranya diajarkan oleh Rasulullah. Tuh, supaya Pak lahir tawakal. Bukan malah kalau nggak percaya buka sendiri, browsing sendiri. Hukum minta di ruqyah. Apalagi beli produk ruqyah. Madu ruqyah, garam ruqyah, minyak ruqyah. Dah. Yuk, sadar yuk, waras yuk. Logika aja ya, sambil contoh. Apa ya? Sambil contoh, ini aja deh. Ini dah. Misal ini air. Wah, air ruqyah. Ini ada air lagi, air biasa. Kira-kira orang maunya beli yang mana? Air yang sudah didoakan, apa air yang belum didoakan? Pasti kan yang udah didoakan. Sok, buka Al-Quran. Apa hukumnya memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Haram hukumnya, teman-teman. Apa hukumnya memperjualbelikan agama? Haram hukumnya. Apa hukumnya memperjualbelikan doa? Haram hukumnya. Lah, agama diperjualbelikan. Ya, berarti itu bukan ulama, melainkan pedagang agama. Yang namanya ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Tuh ya. Makanya pada waras, jangan beli minyak ruqyah, jangan beli garam ruqyah, jangan beli madu ruqyah. Nggak usah segala produk mengatasnamakan agama, yuk stop membelinya. Kenapa? Itu adalah oknum pedagang agama. Jualan madu, madu aja. Jualan garam, garam aja. Garam 1 kilo 8.000 dikasih nama ruqyah jadi 100.000. Beuh, rakus amat ya. Rakus itu namanya. Garam 1 kilo 8.000 dikasih nama ruqyah 100.000. Jaminan nggak garamnya sudah didoakan? Jangan-jangan orang yang hobinya bisnis karena melihat pasca pasar yang besar, akhirnya dia modal garam, beli packaging, dikasih nama ruqyah, belum tentu didoakan, dijual atas nama ruqyah. Orang lemah imannya, orang nggak tahu ilmunya, akhirnya pada beli. Itu teman-teman, jangan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Ya, dari caranya saja udah serakah. Garam 8.000 sekilo, dikasih nama ruqyah jadi 100.000. Serakah nggak namanya? Dia jualan garam apa jualan agama? Ya. Minyak 50.000 sebotol, dikasih nama ruqyah jadi ratusan ribu, bahkan sejuta. Serakah nggak teman-teman? Serakah nggak? Serakah nggak teman-teman? Serakah tuh udah. Makanya jangan apa namanya? Jangan sampai tertipu oleh pedagang-pedagang agama. Jangan mau tertipu sama pedagang agama. Jangan mau. Ya hanya orang bodoh atau udah orang yang nggak tahu ilmunya, orang yang lemah imannya yang percaya dengan produk-produk kayak gitu. Kenapa? Yang lalu Rasulullah sudah bersabda, wahai umatku, perbanyaklah doa agar terhindar dari Dajjal laknatullah alaih. Kenapa disuruh doa kayak gitu? Karena fitnahnya Dajjal itu ngeri, teman-teman. Fitnahnya Dajjal itu ngeri. Dajjal datang membawa gunung emasnya. Dajjal datang, tangan kanan, tangan kirinya mengeluarkan air dan api. Siapa yang sakit sembuh, siapa yang mati hidup lagi, siapa yang pengen kaya diberi. Sok sekarang orang lagi sakit pengen sembuh, nggak peduli jalannya seperti apa, yang penting sembuh. Nggak peduli jalannya seperti apa. Ini ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Orang dagangan lagi sepi, yang penting laris. Nggak peduli jalan larisnya seperti apa, mau sesuai syariat atau tidak, nggak peduli. Ini ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Dajjal belum turun, iman sudah digadaikan. Apalagi Dajjal depan mata, kesaktiannya bisa dilihat langsung. Gimana nggak kepincut? Dari sini aja udah tahu, kita udah paham.
Betapa ngerinya fitnah Dajjal. Makanya bagi siapapun yang sakit, bermindset yang penting sembuh. Gak peduli sembuhnya seperti apa, sesuai syariat agama atau tidak. Gak peduli, yang penting saya sembuh. Ini ciri-ciri orang yang sudah terkena fitnah Dajjal. Dajjal belum turun, iman sudah digadaikan. Iman sudah tergoyah. Nih ciri-cirinya teman-teman. Ya, dari sini paham? Dari sini paham? Ingat, akhir zaman. Kita dijajah itu bukan lagi dijajah dengan peperangan. Kita dijajah itu oleh dua oknum. Oknum pedagang obat sama oknum pedagang agama. Oknum pedagang obat, ya hanya sebatas obat-obat aja. Namun oknum pedagang agama menghancurkan keimanan teman-teman. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Hati-hati. Makanya hati-hati umat akhir zaman tuh hati-hati. Zaman sekarang asal ada viral ada. Anda pengen dagangan laris? Ya, rendam celana dalam. Ribuan orang, jutaan orang ngikutin. So, kira-kira ngerendam celana dalam sesuai syariat agama nggak? Anda sakit, yuk pegang kemaluan. Nauzubillah, nauzubillah. Pengen kaya, mandi daun pandan. Nauzubillah teman-teman. Untuk apa Allah ciptakan agama? Sebagai wadah. Sebagai wadah. Supaya manusia hidup dalam aturan. Karena agama ini tempatnya aturan. Baik dan halal, boleh dan tidak boleh. Mana yang utama, mana yang lebih utama. Semua sudah diatur, dikemas dalam bentuk agama. Ya Allah. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh diperbolehkan. Selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama. Mau ikhtiar apapun boleh. Selagi tidak keluar syariat agama. Ya, itu seperti itu. Ikhtiar apapun dalam menjemput dagangan laris, dalam menjemput rezeki dibolehkan. Selagi tidak keluar dari syariat agama. Itulah umat yang beragama. Jika Anda keluar dari syariat agama, masih layakkah diri Anda disebut orang beragama? Tanyakan pada diri masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Ayo, bismillah, cerdaskan kehidupan bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Bebaskan diri kita dari penjajah-penjajah pedagang obat. Bebaskan diri kita dari penjajah pedagang agama. Merdeka. Oh, merdeka, sudah.